Hai guys, kembali lagi dengan channel Sobat Belajar. Pada hari ini kakak akan membahas tentang soal TPS atau tes potensi skolastik. Ada 3 soal yang akan kakak bahas. Soalnya bisa kalian lihat di deskripsi ya. Kalian bisa mempersiapkan pensil dan juga kertas untuk mencatat bagaimana cara mengerjakannya. Pertama, kakak akan membacakan soal nomor 1. Faiz dan Panji masing-masing mampu menghabiskan segelas jus apukat dalam waktu 25 detik. Sedangkan Aziz membutuhkan waktu 50 detik untuk melakukan hal yang sama. Jika ketiganya diminta bergabung untuk menghabiskan 4,5 gelas jus apukat bersama-sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tapi Aziz tidak mau bergabung untuk gelas keempat dan gelas kelima. Oke teman-teman, di sini hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, dalam soal tersebut yang diketahui adalah pertama yaitu kecepatan minum dari Faiz atau saya singkat F itu sama dengan kecepatan minum Panji atau saya singkat P, yaitu sama dengan 1 gelas per 25 detik atau satuannya saya tulis G per S gitu ya, gelas per sekon. Sedangkan di sini kecepatan minumnya Aziz atau saya singkat dengan VA sama dengan 1 gelas per 50 detik atau 1 G per 50 S. Nah, di sini yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk minum atau menghabiskan 4,5 gelas. Gitu ya. Di sini dengan catatan pada gelas keempat dan 5 Aziz tidak ikut. Gitu ya. Aziz tidak ikut. Jadi di sini ada 2 kali pengerjaan, teman-teman. Kita jawab. Jadi di sini kalau saya tuliskan alurnya gitu ya, ini gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, dan gelas kelima, di mana gelas kelima ini hanya setengah, gitu ya. Jadi gelas 1 sampai dengan 3 di sini ada Faiz, ada Panji, juga ada Aziz. Tetapi di gelas keempat dan kelima si Aziz ini tidak mau bergabung, sehingga yang menghabiskan jus pada gelas keempat dan kelima ini hanya Faiz dan juga Panji. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama kali kita cari adalah waktu yang dihabiskan untuk 3 gelas, yang mana ini untuk Faiz, Panji, dan juga Aziz. Jadi sama dengan kita tulis 3 per kecepatan. Karena apa teman-teman? Oke teman-teman, sebelumnya kita ketahui bersama-sama bahwasannya untuk rumus V itu berasal dari gelas per waktu atau sekon gitu ya. Jadi kalian kalau di fisika kan kecepatan sama dengan jarak per waktu. Di sini jaraknya saya ganti dengan gelas gitu ya, karena di sini dia menghabiskan gelas. Sehingga kalau untuk mencari waktu, maka di sini perkalian silang dia akan pindah tempat atau posisi, sehingga di sini T sama dengan gelas per V. Oke, jadi seperti itu. Jadi dari mana ini 3-nya? 3 ini adalah jumlah gelas 1, 2, dan juga 3. Di sini V-nya untuk siapa saja? Yaitu V dari Faiz,
V dari Panji, V dari Aziz. Sehingga saya tulis seperti ini. 3 gelas, waktu yang dibutuhkan Aziz 3 gelas sama dengan 3 per kecepatan dari ketiga orang tersebut. Sekarang kita lebih rincikan lagi, 3 per VF ditambah dengan VP plus VA. Sehingga T3 sama dengan 3 per 1 per 25 ditambah 1 per 25 ditambah 1 per 50. Kita samakan dulu teman-teman ya. Untuk penyebutnya 3 per, oke, di sini ada 25, ada 50, maka KPK-nya berapa? KPK-nya kita jadikan 50. Seperti itu ya teman-teman. Jadi 50 dibagi 25 berapa? 2. 2 kali 1 2 ditambah, berarti di sini 50 dibagi 25 2 kali 1 2 juga, plus 1 per 50. Sehingga di sini 3 per 5 per 50. Di sini bisa saya sederhanakan teman-teman. Jadi ketika kita sederhanakan, oke, kemudian kita samakan penyebutnya teman-teman. Di sini T3 sama dengan 3 per, kita sama-sama tahu di sini ada angka 25, 25 dan juga 50. Maka kalau kita cari KPK-nya berapa teman-teman? Oke, KPK-nya kita jadikan 50 semuanya, seperti itu ya. Jadi di sini 50 dibagi dengan 25 dikalikan 1 berapa? 2 ditambah 50 dibagi dengan 25, 2 kemudian dikali 1 hasilnya adalah 2, ditambah ini tetap 50 ditambah 1, sehingga hasilnya di sini T3 sama dengan 3 per 5 per 50. Ini kita sederhanakan lagi teman-teman. Jadi di sini 3, 5 per 50 kita sederhanakan lagi, berarti kita bagi berapa? Oke, kita bagi 5 ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian 50 dibagi 5 berapa? 10. Sehingga kalau ini 3 dibagi dengan 1 per 10, maka ini kita balik. Jadi kalau 3 dibagi dengan 1 per 10, kalau di bawahnya ini adalah angka pecahan, maka untuk mengerjakannya sama dengan 3 dikali 10 per 1. Kita balik teman-teman ya, penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Sehingga 3 dikali 10 berapa? Sama dengan 30 sekon. Jadi waktu yang digunakan untuk ketiga orang ini untuk menghabiskan 3 gelas itu adalah 30 sekon. Selanjutnya untuk gelas keempat dan juga kelima itu adalah, oke, saya tanya, tadi sudah 3 gelas ya teman-teman. Kira-kira jusnya masih berapa lagi nih yang belum dihabiskan? Oke, yang belum dihabiskan adalah gelas keempat dan kelima. Gelas keempat ini isinya penuh, tapi gelas kelima isinya hanya setengah, sehingga sisanya hanya 1 per 2 atau 1,5. Di sini kenapa saya tulis pecahan? Karena di sini angkanya menggunakan pecahan semuanya. Oke, di sini dibagi dengan kecepatan. Kecepatannya siapa? Kecepatannya dari si Faiz, kecepatan Faiz, dan juga kecepatannya Panji, karena Aziz sudah tidak mau ikut. Kemudian kita tulis, ini kita jadikan semuanya dalam bentuk pecahan, karena ini ada angka bulatnya teman-teman. Jadi caranya 1 kali 2 berapa? 2 ditambah 1, 3, jadi 3 per 2.
dibagi kecepatannya Faiz tadi berapa? Kecepatannya Faiz sama ya dua-duanya, Faiz dan juga Panji, yaitu kemudian kita tuliskan kecepatannya Faiz dan Panji tadi berapa kecepatannya Faiz dan Panji? Oke, kecepatannya Faiz dan Panji yaitu sama, yaitu 1/25 ditambah 1/25. Kita ringkas terlebih dahulu teman-teman. Maka kita tulis 3/2 dibagi 1 tambah 1 berapa? Karena ini penyebutnya sudah sama ya, jadi tinggal kita tambah aja. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 dibagi 25. Oke, seperti prinsip saya tadi, kalau penyebutnya itu berupa pecahan, sedangkan ketika angka yang ada di atasnya pembagi ini dan di bawahnya ini adalah berupa pecahan, maka ketika dia mengerjakan itu dirubah dalam bentuk perkalian. Ketika dirubah dalam bentuk perkalian, maka penyebutnya harus dibalik teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini, sama dengan 3/2 dikali dengan kita balik 25 dibagi dengan 2. Oke, hasilnya berapa kira-kira? Hasilnya adalah 3 kali 25 berapa? 75 dikali dengan 2 kali 2 4. Jadi berapa hasilnya? 75 dibagi dengan 4. Oke, hasilnya adalah 18,75 sekon. Jadi hasil totalnya adalah untuk menghabiskan 5 gelas atau 4 gelas setengah dari jus alpukat itu adalah, kita tambah teman-teman, 30 sekon ditambah dengan 18,75 sekon. Hasilnya berapa? Oke, hasilnya adalah 48,75 sekon. Sehingga dengan demikian jawabannya yang mana kira-kira? Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 2 saya bacakan terlebih dahulu. Anissa mampu mengerjakan pekerjaan X dalam 30 hari. Nana mampu mengerjakannya dalam 10 hari. Vivin mampu mengerjakannya dalam 15 hari. Jika mereka bertiga bergabung untuk mengerjakan pekerjaan X bersama-sama, maka berapa harikah pekerjaan itu dapat terselesaikan? Ya. Oke teman-teman, berdasarkan soal seperti ini, kira-kira yang ada di benak kalian bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kalau kalian mendapatkan hal serupa seperti ini, jadi dengan satu pekerjaan yang sama, tapi dapat dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda, itu berarti caranya kita menggunakan cara pemfaktoran, atau kita cari FPB-nya terlebih dahulu. Jadi karena mereka mengerjakannya secara bersama-sama, tapi dalam waktu yang berbeda-beda kemampuannya, maka kita cari FPB-nya atau nilai tengah dari ketiganya tersebut. Oke. Di sini saya pindah ya posisinya. Jadi di sini nomor 2. Yang pertama, diketahui di sini Anissa 30 hari, Nana 10 hari, dan Wivin 15 hari. Yang ditanya adalah FPB-nya teman-teman. Jadi soal jenis seperti ini itu kita cari FPB-nya.
Soal ini juga biasanya diaplikasikan pada menyalanya lampu. Jadi kalau lampunya tersebut menyala berbeda-beda, kira-kira menyala bersama-sama detik keberapa, seperti itu ya. Nah, ini juga caranya sama teman-teman. Pengerjaannya dengan cara kita mencari faktor bilangan terkecil atau FPB. Maka jawab. Sebelum kita mencari FPB, teman-teman, kita cari dulu pemfaktoran dari angka 30, angka 10, dan angka 15. Oke, teman-teman. Bagaimana cara mencari pemfaktoran? Pemfaktoran berarti angka tersebut itu dibagi dengan angka bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau angka 30 berarti berasal dari angka berapa dengan berapa? Ya, 30 contohnya 2 dikali dengan 15. Nah, 15 ini masih mengandung bilangan prima lagi, teman-teman. Jadi, berapa? 15 berasal dari angka 3 dan juga 5. Sehingga bilangan pemfaktorannya itu adalah 2, 3, dan juga 5. Ini cara cepatnya. Tapi kalau seandainya kalian masih manual atau soalnya nanti sulit banget atau angkanya banyak, kalian bisa menggunakan pohon pemfaktoran. Seperti itu ya. Oke, 10 dari angka berapa sama berapa? 10 berasal dari angka 2 dan juga 5. 15 berasal dari angka 3 dan juga 5. Oke, kita sudah mendapatkan pemfaktorannya. Kira-kira FPB-nya yang mana, teman-teman? FPB itu berarti suatu bilangan yang dimiliki oleh ketiga bilangan tersebut. Maksudnya angka yang dimiliki, bilangan prima yang dimiliki oleh ketiga bilangan tersebut. Jadi yang mana kira-kira? Oke, jawabannya adalah 5. Selain itu, bilangannya juga terkecil, teman-teman. Karena di sini berhubung yang terkecil tidak dimiliki oleh ketiganya, maka kita cari yang sama. Jawabannya adalah 5. Sehingga dengan demikian jawabannya adalah, jadi bisa diselesaikan berapa hari, teman-teman? Oke, bisa diselesaikan selama 5 hari. Berdasarkan uraian tersebut, maka jawaban yang paling benar adalah jawabannya adalah C, 5 hari. Selanjutnya, soal nomor 3, saya bacakan terlebih dahulu. Sebuah survei sampling melaporkan bahwa dalam 100 kelahiran bayi, 4 diantaranya meninggal. Di kota A terjadi kelahiran bayi sejumlah 750 pada tahun ini. Berapakah jumlah peluang bayi yang tidak meninggal jika didasarkan pada survei tersebut? Oke, teman-teman, berdasarkan soal ini gitu ya. Di sini ada jumlah totalnya 100, sedangkan yang meninggal 4. Berarti di sini kunci pertamanya adalah kita harus mencari berapa persentase bayi yang meninggal. Sini saya tulis. Jadi diketahui total bayi itu ada 100. Jumlah bayi meninggal itu ada 4. Gitu ya. Yang ditanyakan jumlah bayi yang hidup gitu ya, dari total 750 bayi berapa, seperti itu ya. Jawab. Oke, kita cari persentase dulu dari persentase bayi yang meninggal atau mati. Jadi dari X kita cari persentasenya per 100 dikali dengan 100 atau total bayinya sama dengan 4 bayi yang meninggal. Jadi kalau kita cari X berapa nilainya, seperti itu ya. Jadi X nilainya sama dengan 100 kita coret, maka X sama dengan 4%. Jadi bayi yang meninggal itu jumlahnya 4%.
Maka bayi yang hidup berapa jumlahnya? Bayi yang hidup berarti 100% dikurangi dengan 4%. Berapa teman-teman? Sama dengan 96% bayi yang hidup. Jadi ini adalah persentase bayi yang hidup. Ada 96%. Sehingga kita tulis jumlah bayi yang hidup itu sama dengan 96/100 dikali dengan 750. Berapa hasilnya teman-teman? Kita coret 75 dikali dengan 96 berapa teman-teman? Oke, hasilnya adalah 7.200. Karena di sini masih ada 10-nya, angka 10-nya, maka kita bagi dengan 10. Maka kita bagi, hasilnya adalah bayi yang masih hidup jumlahnya 720. Nah, jadi berdasarkan uraian tersebut, maka jawaban yang paling benar adalah jawabannya adalah 750. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pembahasan pada hari ini. Jangan pernah bosan untuk mengerjakan soal-soal TPS dan tetap semangat untuk kalian yang masih belum mendapatkan perguruan tinggi impian. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.